ketemu lagi. Sempat ya, ini bagian keduanya ya, karena terlalu banyak ya, dan tidak bisa disingkat-singkat ya. Khawatir kalau disingkat-singkat, kalian akan tidak mengetahui secara keseluruhan ya, seperti itu. Jadi biar memilihnya pas gitu. Oke, lanjut. Ya, tadi ada teknik bangunan, teknik furniture, geometrika, dan sampai dengan teknik elektronika gitu ya. Potensi kaliannya adalah ya ini ya. Ibu kasih contoh kita ke teknik mesin. Nah, ini yang kalian tahu adalah mesin mesin apa otomotif ya, mesin kendaraan besar, kendaraan kecil. Kamu harus memahami dulu potensi kalian ya. Nah, teknik mesin itu ada beberapa ternyata ya. Ada teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik fabrikasi logam, teknik pengecoran, teknik pemeliharaan, mekanik industri, ya, teknik gambar mesin. Seperti itu ya. Jadi cukup cukup banyak ya di bidang teknologi rekayasa. Kita lanjut. Oke, nah ini teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tidak sebanyak dengan teknologi rekayasa ya, teknologi rekayasa. Nah, teknologi informasi dan komunikasi yang kalian lihat adalah TKJ. Nah, ini yang TKJ. Kamu sebut TKJ apa sih TKJ? Nah, berarti di bidang informasi dan komunikasi. Teknik komputer dan informatika, teknik komunikasi, teknik broadcasting. Nah, ini berbau dengan tidak jauh dengan kamera ya, tidak jauh dengan public figure yang membawa acara, MC gitu ya. Terus laptop, komputer dan jaringan, handphone, provider dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Kamu bisa baca sendiri. Lalu kesehatan, perawatan, kefarmasian. Ya. Kalau kedokteran masuk mana, Bu? Kalau kedokteran itu masuknya bidangnya masuknya ke SMA dulu. Ya, kalau SMA lalu mulai IPA lalu masuk ke bidang kesehatan yaitu kedokteran. Nah, kalau untuk SMK ya SMK itu yang ada sekolah menengahnya adalah keperawatan dan kefarmasian. Nah, keperawatan ini juga cukup tidak terlalu banyak di Jakarta ini. Banyak yang sekolah-sekolah menengah yang memang anjurannya dari sekolah SMK bisa ya. Sekolah SMK lalu pilih keperawatan di perguruan tinggi ya. Jadi kalau beberapa ada sih memang sekolah menengah perawatan ada. Untuk sekolah dokter, sekolah sekolah ahli gigi ya ada juga di Jakarta ini. Masuknya bidang kesehatan. Itu masuknya SMK. Tuh, tapi yang kalian sudah tahu adalah kefarmasian ya. Oke, di sini bidang kaliannya perawatan kesehatan, keperawatan gigi. Nah, ini ya. Jadi dia lebih fokusnya perawatan gigi. Bukan perawatan orang yang sakit, tapi sakitnya sakit gigi, spesialis gigi. Nah, ini ada seperti itu ya. Farmasi industri dan analisis kesehatan. Agribisnis dan agroteknologi. Agro produksi tanaman, ya ini bentuk tentang menanam atau tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan hijau ya. Agribisnis ternak. Nanti ada hewan juga ya, kesehatan hewan, agribisnis hasil pertanian, mekanisme pertanian dan kehutanan. Nah, ini ada keahlian-keahliannya, kesehatan hewan, teknologi tanaman perkebunan. Kita lanjut ke perikanan kelautan ya. Nah, ini bilang perkapalan ikan, teknologi produksi perikanan budidaya ya, budidaya ikan. Jadi ikannya itu jangan diambil doang tapi dibudidaya di dalam laut gitu. Pelayaran ya. Pelayaran nah di sini ada ya budidaya perikanan, budidaya krustacea. Krustacea adalah hewan-hewan laut ya, hewan-hewan yang ada di laut yang perlu dilindungi ya, ada yang memang baik untuk biota laut, ada juga yang tidak baik untuk biota laut. Bagaimana cara penanganannya sehingga biota-biota laut atau kehidupan laut tidak teracuni atau tidak berkurang. Harusnya dikembangbiakan. Lalu ada bisnis dan manajemen. Nah, ini yang dibilang kalian semea ya. Semea. Sekarang namanya SMK, Bisnis dan Manajemen. Di Pluit Raya juga namanya SMK Bisnis Manajemen. Ada administrasi, keuangan, tata niaga ya, akuntansi, perkantoran, perbankan, pemasaran,
perbankan syariah. Nah, ini yang ada di Pluit Raya. Silahkan kalau mau pilih ya. Seperti itu. Nah, pariwisata, bidang pariwisata, kepariwisataan, tata boga, tata kecantikan, tata busana. Yang ingin menjadi desainer ya, belajar menjahit. Nah, belajar menjahit, terus tata kecantikan membuat makeup ya. Kita lanjut. Seni kerajinan dan kebudayaan, ya, seni rupa, ada seni musik, seni tari, seni karawitan, seni padagelagan, seni teater dan desain produksi kriya. Seni kerajinan ini biasanya ada yang di daerah-daerah ya, masih ada SMK yang memang di bidang seni dan kerajinan. Di Jakarta IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta. Itu pun perguruan tinggi masuknya. Kalau sekolah menengah di Jakarta ini belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau kalian berminat silahkan cari di Google mungkin ada ya. Atau nanti cari di luar dari Jakarta. Kriteria penempatan peminatan ya, yang untuk memilih teknologi rekayasa atau STM ya, diutamakan memilih peminatan teknologi rekayasa. Yang pertama adalah hasil tes fisik, ya memang harus ada tes fisik ya, normal, tidak normal, karena terutama tentang ini ya, mata ya. Kalau kalian masuknya mekanotronika atau elektronika, itu kalau misalkan buta warna nggak bisa. Karena harus membedakan antara kabel kuning, merah, dan hitam. Kalau buta warna ya nggak bakalan bisa gitu. Makanya ada tes kesehatan dan tes fisik. Nilai rata-rata UN ya 7,0. Nah, yang untuk UN atau nanti nilai rata-rata sekolah. Karena udah dua tahun ini tidak ada ujian nasional, berarti dari nilai ujian sekolah itu harus 7,0 ya, tergantung passing grade-nya. Diutamakan prestasi non-akademik yang relevan di bidang teknologi rekayasa. Jadi maksudnya begini, kalian punya prestasi di bidang teknologi dan rekayasa. Ya, bisa di pelajaran IPA kalian buat apa gitu. Ya. Misalkan buat bagian farmasi, bagian teknologi rekayasa ya, misalkan membuat percobaan membuat lampu ya, kan bisa tuh beli kabelnya dulu, bagaimana menyambungkannya. Lampu ini bisa menyala karena ada apa, ada daya dari mana, seperti itu ya. Memiliki data perhatian dari orang tua, memiliki rekomendasi dari guru BK dan peminatan teknologi rekayasa. Nah, biasanya guru BK akan memberikan selembar rekomendasi bahwa kalian cocoknya atau bagusnya di bidang tersebut atau tidak. Peminatan kesehatan ya. Tes fisik sama ya, sama seperti ini, tes sama dengan teknologi rekayasa, agribisnis ya, membedakan antara agribisnisnya juga, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, pariwisata, ya sama ya. Jadi peminatan itu harus dilihat dulu non akademik, akademik dan kesehatan ya. Mata, lalu biasanya juga ada tuh gigi ya, bisa juga. Oke, waktu pelaksanaan pemilihan penetapan pemilihan peserta didik adalah bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru ya. Ini nanti PPDB namanya. PPDB kalian pilihnya langsung ke jurusan. Oke, baik ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan tugas-tugasnya diselesaikan, lalu tentukan pilihan kalian ya. Karena SMA dan SMK sudah Ibu jelaskan, jadi kalian harus memilih salah satu ya. Paling tidak kalian punya 3 alternatif jurusan yang kalian inginkan, dan kalau bisa sudah dikembangkan ke masa depan lagi. Karena terkait dengan masuk perguruan tinggi atau masuk ke dunia kerja atau bekerja, seperti itu ya. Pikirkan. Yang pengen konsultasi silahkan ya, WA Ibu, nanti kita video call. Lebih menyenangkan video call daripada WA. Ya, tinggal kita tinggal ngobrol. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian layanan dari Ibu. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.